hamdan wa syukran lillah. Amma Dewan juri kisah Islam yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sepantas dan sepatutnya lah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai zat yang maha pengasih, tak pilih kasih, yang maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti lomba kisah Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang kecintaan kita kepada beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu pertanda bahwa dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kelak dia akan bersamaku nanti di surga. Hadirin rahimahumullah, membicarakan masalah cinta itu memang mengasihkan. Kata anak muda, lagu itu tidak dikatakan lagu yang mengasihkan bila tidak disenandungkan. Ilmu itu tidak akan memberi kita manfaat bila tidak diajarkan. Bahkan cinta tidak dikatakan cinta yang hakiki bila tidak dibuktikan. Cinta tanpa bukti nyata adalah cinta yang global. Lalu, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satunya, kita harus banyak bersalawat kepada beliau dan menghidupkan sunnah dari beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, saya akan bercerita yang berjudul Ukasyah seorang mantan preman calon penghuni surga yang dikarang oleh Kiai Haji Abdurrahman Al-Rasyid. Rasulullah sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah meminta Bilal untuk memanggil seluruh sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, para sahabat berdatangan hingga memenuhi masjid Madinah. Para sahabat sangat rindu kepada beliau karena sudah lama tidak mendengar nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Rasulullah turun dari mimbar saat lemah. Wajah beliau kelihatan pucat menahan sakit yang sedang beliau derita. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya kepada kalian, apakah aku bisa sampaikan kepada kalian bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Lalu para sahabat menjawab dengan kata-kata yang sangat bersemangat, "Benar ya Rasulullah, Rasulullah sudah sampaikan kepada kami bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Lalu Rasulullah berkata, "Bersaksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan amanah ini kepada mereka." Sampailah ke pertanyaan-pertanyaan yang membuat hati para sahabat sedih. Lalu Rasulullah berkata, "Aku akan kembali menghadap Allah. Sebelum aku kembali, aku ingin menyelesaikan semua urusanku dengan manusia. Jadi, aku ingin bertanya lagi kepada kalian. Apakah aku mempunyai hutang dengan kalian? Aku ingin membayari hutang itu. Karena aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan terhutang dengan manusia." Lalu, sahabat itu diam. Dalam hati, mereka berkata, "Mana ada Rasulullah kepada kita? Kita yang banyak hutang kepada beliau." Rasulullah mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang bernama Ukasyah. Ukasyah adalah seorang mantan preman yang masuk Islam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin bercerita dalam kamu. Apabila ini dikatakan hutang, aku ingin kamu bayari. Tapi bila ini tidak dikatakan hutang, kamu tidak perlu membayarinya." Lalu Rasulullah berkata, "Ceritakan saja wahai Ukasyah."
Ukasyah pun mulai bercerita. Saya masih ingat waktu perang Uhud dahulu. Kamu menunggangi kuda, lalu kamu pukulkan cambuk ke punggung kuda itu. Tapi cambuk itu tidak mengenai punggung kuda, malahan mengenai dada saya. Karena saya berdiri di belakang kuda yang kamu tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar cerita Ukasyah, Rasulullah berkata, kalau begitu, dikatakan hutang wahai Ukasyah. Kalau dahulu aku memukul kamu, hari ini kamu yang memukul aku. Aku akan menerima hal yang sama. Lalu Rasulullah meminta Bilal untuk mengambil cambuk ke rumah anak beliau. Fatimah bertanya, untuk apa beliau mengambil cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab, cambuk ini akan dipakai Ukasyah untuk memukul ayah kamu. Fatimah terkejut, lalu menangis sambil berkata, Mengapa Ukasyah hendak memukul ayahku? Ayahku lagi sakit. Kalau hendak pukul saja aku anak beliau. Lalu Bilal mengucapkan, ini bisa mereka memukul. Lalu Bilal membawakan cambuk tadi dan diserahkannya kepada Ukasyah. Ukasyah berjalan ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghadap Ukasyah sambil berkata, wahai Ukasyah, kalau kamu ingin memukul Rasulullah, pukul saja. Aku yang pertama beriman kepada beliau. Aku adalah teman beliau, sewaktu suka dan duka. Kalau kamu ingin memukul, pukul saja aku. Lalu Rasulullah mengucapkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, duduk saja engkau. Ini urusanku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin mendekat ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba melihat itu, Umar menemani Ukasyah sambil berkata, wahai Ukasyah, kalau kamu ingin memukul Rasulullah, pukul saja aku. Memang dahulu aku tidak suka yang bernama Muhammad. Bahkan aku pernah berkata-kata yang menyakiti beliau. Tapi itu dahulu. Sekarang tidak ada siapa saja yang bisa menyentuh beliau. Langkai dulu mayatku. Lalu Rasulullah mengucap kepada Umar, wahai Umar, duduk saja engkau. Ini urusanku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin mendekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib berdiri menghadap Ukasyah sambil berkata, wahai Ukasyah, kalau kamu ingin memukul Rasulullah, pukul saja. Darah yang sama mengalir di tubuhku ini, wahai Ukasyah. Lalu Rasulullah mengucap kepada Ali, wahai Ali, duduk saja engkau. Ini urusan kami berdua, urusanku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin mendekat ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba tidak disangka kedua cucu sayang beliau, Hasan dan Husain. Mereka berdua memegang tangan Ukasyah sambil berkata, Paman, pukul kami saja Paman. Jangan pukul kaki kami. Kaki kami lagi sakit. Kalau Paman memukul kami, sama saja Paman menyakiti hati kaki kami. Pukul kami saja Paman. Lalu Rasulullah mengucap kepada cucu-cucu kesayangan beliau, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduk saja kalian. Ini urusan kaki dan Paman Ukasyah. Waktu di tengah mimbar dengan suara yang keras, Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa memukul kamu? Kamu di atas, aku di bawah. Kapan kamu ingin aku pukul? Turunlah ke bawah sini. Rasulullah memang manusia yang sangat baik. Rasulullah menyuruh beberapa sahabat beliau untuk menggotong beliau turun ke bawah. Lalu Rasulullah didudukkan di kursi. Dengan suara yang keras lagi, Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, waktu kamu memukul saya tidak memakai baju. Rasulullah langsung melepaskan baju beliau dan kelihatan tubuh beliau yang bagus. Dan juga ada beberapa batu yang terikat di perut beliau. Itu tandanya beliau sedang menahan lapar. Lalu Rasulullah berkata, wahai Ukasyah, cepat pukul aku, nanti Allah murka dengan engkau. Ukasyah berlari ke hadapan Rasulullah. Cambuk yang dipegang tadi dilemparnya jauh-jauh. Maafkan saya,
sahabat yang hati menangis. Lalu semua sahabat bergantian memeluk Rasulullah. Demikian cerita dari saya. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita mendapat syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita dapat bersama beliau nanti di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum akhir cerita saya pada pagi hari ini, saya ingin memberi pantun buat kalian. Pagi-pagi pergi ke sawah, di tengah jalan ketemu orang hutan. Kalau kita cinta pada Rasulullah, yuk kita semua selawatan. Ikutin aku ya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Demikian cerita dari saya. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.